Nama saya Niko Mangsuandari, NIM 18504102. Perkenalkan, nama saya Chelsea Angelia Runtuh, NIM 18504080. Perkenalkan, nama saya Indri Tampang, NIM 18504-107. Perkenalkan, nama saya Jessica Yanti Sihombing, NIM 18504109. Perkenalkan, nama saya Novita Ririk dengan nomor induk mahasiswa 18504-058. Perkenalkan, nama saya Yuli Tarantebalik, NIM 18504-111. Perkenalkan, nama saya Wade Supriyani dengan nomor induk mahasiswa 17504192. Kita masuk dalam materi pendahuluan, inferensi dalam analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik yang digunakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Analisis regresi linear atau regresi garis lurus digunakan untuk menentukan hubungan fungsional antar variabel dependen dengan independen. Hubungan fungsional ini dapat disebut sebagai persamaan garis regresi yang berbentuk linear. Meramalkan atau menduga nilai dari satu variabel dengan hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan baik, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel bebas mempengaruhi variabel independen dalam suatu fenomena yang kompleks. Jika X1, X2 sampai Xk adalah variabel-variabel bebas dan Y adalah variabel terikat, maka terdapat hubungan antara fungsional antara X dan Y di mana variabel dari X akan diiringi pula oleh variasi dari Y. Jika dibuat secara matematis, hubungan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Y sama dengan F X1, X2 sampai Xk E. Keterangan Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, E sama dengan variabel residu. Berkaitan dengan analisis regresi ini, setidaknya ada 4 kegiatan yang lazim dilaksanakan, yakni 1. Mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris. 2. Menguji berapa besar variasi variabel dependen. Ketiga, menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak. Yang keempat, melihat apakah tanda menghitung dari estimasi parameter cocok dengan teori. Kemudian, analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan kata lain, variabel yang dianalisis terdiri dari satu variabel prediktor dan satu variabel kriterium. Model regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan konstanta, B sama dengan kemiringan. Penggunaan regresi linear sederhana didasarkan pada asumsi diantaranya sebagai berikut. Pertama, model regresi harus linear dalam parameter. Kedua, variabel bebas tidak berkolerasi dengan distributive stem. Yang ketiga, nilai distributive stem sebesar 0 atau dengan simbol sebagai E. Yang keempat, varian untuk masing-masing error atau kesalahan konstan. Yang kelima, tidak terjadi autokorelasi. Yang keenam, model regresi dispesifikasikan secara benar. Tidak terdapat bias spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empiris. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda berguna untuk mencari pengaruh atau untuk meramalkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. Suatu persamaan regresi linear yang memiliki lebih dari satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y akan membentuk suatu persamaan regresi yang baru disebut persamaan regresi linear berganda.
Model persamaan regresi linear berganda hampir sama dengan model regresi linear sederhana, letak perbedaannya hanya pada jumlah variabel bebasnya. Secara umum, model regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan BO ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah BNXN. Keterangan, Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, BO sama dengan konstanta regresi, BN sama dengan koefisien regresi variabel bebas XN, epsilon sama dengan pengamatan variabel error. Pertama-tama kita akan membahas inferensi tentang parameter regresi BO dan B1 dalam bentuk pendugaan, selang, dan uji hipotesis bagi kedua parameter itu. Selanjutnya kita akan mendiskusikan pendugaan selang bagi rataan EY dari sebaran peluang PU/Y untuk X tertentu dan selang peramalan bagi pengamatan baru Y untuk X tertentu. Terakhir, kita akan mengupas pendekatan analisis ragam terhadap analisis regresi, pendekatan uji linear umum, dan ukuran deskripsi bagi asosiasi. Model regresi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Dalam hal ini, beta 0 dan beta 1 adalah parameter, XI konstanta yang diketahui nilainya, EI menyebar distribusi normal dan bebas satu sama lain. Salah satu alasan digunakannya asumsi karena prosedur inferensi didasarkan pada distribusi T yang tidak peka terhadap penyimpangan normalitas yang tidak besar. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan inferensi dalam analisis regresi. Yang pertama, penaksiran parameter dengan metode kemungkinan maksimum. Apabila bentuk fungsional dari distribusi probabilitas suku sesatan tertentu, penaksir untuk beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat dapat dihitung dengan metode kemungkinan maksimum atau maximum likelihood. Fungsi likelihood untuk model regresi sesatan normal adalah L beta 0, beta 1, sigma kuadrat sama dengan Pi, I sama dengan 1 sampai N, 1 per 2 Pi, sigma kuadrat dipangkat setengah, E kali min 1 per 2 sigma kuadrat, YI dikurang beta 0 dikurang beta I, XI kuadrat. Nilai untuk beta 0, beta 1 sama sigma kuadrat yang memaksimumkan fungsi likelihood merupakan penaksir-penaksir maksimum likelihood yang diperoleh dengan mendiferensialkan L beta 0, beta 1, sigma kuadrat terhadap beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat, kemudian masing-masing disamakan dengan 0. Untuk menyederhanakan perhitungan, kita dapat menggunakan ln L karena ln dan ln L itu akan maksimum untuk nilai-nilai yang sama dari beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat. Dengan mendiferensialkan ln L sama dengan min n per 2 ln 2V dikurang n per 2 ln sigma kuadrat dikurang 1 per 2 sigma kuadrat, sigma I sama dengan 1 sampai n, YI dikurang beta 0 dikurang beta 1 XI kuadrat terhadap beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat akan diperoleh do ln L per do beta 1 sama dengan n per 2 sigma kuadrat ditambah 1 per 2 sigma pangkat 4, sigma I sama dengan 1 sampai n, YI dikurang beta 0, beta 1 XI kuadrat. Jika beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat masing-masing diganti menjadi B0, B1, dan sigma topi kuadrat serta disamakan dengan 0, maka akan diperoleh persamaan sigma I sama dengan 1 sampai n dari YI dikurang B0 dikurang B1 XI kuadrat sama dengan sigma topi kuadrat. Dari dua persamaan pertama sama dengan persamaan normal, sehingga penaksir maksimum likelihood untuk masing-masing parameter adalah sigma beta 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n XI dikurang X bar I dikali YI dikurang X bar YI per sigma I sama dengan 1 sampai n dari XI dikurang X bar I kuadrat. Untuk B0 sama dengan Y bar dikurang
B1 XI bar. Untuk sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang YI topi kuadrat per N. Jadi penaksir maksimum likelihood untuk B0 dan B1 sama dengan penaksir kuadrat terkecil yakni B0 dan B1. Penaksir maksimum likelihood sigma topi adalah bias, sehingga untuk mendapatkan penaksir tak bias untuk sigma kuadrat digunakan kuadrat rata-rata sesatan. Selanjutnya nomor 2, inferensi tentang beta 1. Seringkali kita tertarik untuk melakukan inferensi tentang beta 1, yaitu kemiringan atau slope dari garis regresi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI tambah epsilon I. Dengan beta 0 dan beta 1 adalah parameter, serta XI adalah konstanta yang diketahui, dan epsilon I menyebar normal rata-rata 0, sigma kuadrat atau ragam adalah independen. Sebelum kita mempelajari inferensi tentang beta 1, kita harus bahas terlebih dahulu tentang distribusi sampling penaksir titik untuk beta 1, yaitu B1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar I dikali dengan YI dikurang Y bar I per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar I kuadrat. Dari pengambilan sampel berulang pada nilai X tetap, diperoleh nilai B1 yang bervariasi. Untuk model regresi sesatan normal akan dibuktikan bahwa B1 menyebar normal terhadap BI sigma kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang XI bar kuadrat. Buktinya, untuk B1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari YI, yaitu B1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per dikurang X bar kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 KI YI, dengan KI adalah XI dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang XI bar kuadrat. Untuk XI tetap dan KI merupakan kuantitas tetap. Oleh karena itu, B1 merupakan kombinasi linear dari YI. Koefisien KI mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu sigma I sama dengan 1 sampai N, KI sama dengan 0. Buktinya, untuk sigma I sama dengan 1 sampai N KI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikalikan dengan XI dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang X bar dikuadratkan. Itu sama dengan 0. Yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai N dari konstanta I dikali XI sama dengan 1. Yang ketiga, sigma I sama dengan 1 sampai N dari KI dikuadratkan, itu sama dengan 1 per sigma I sampai N dari XI dikurang X bar dikuadratkan. Kembali kita perhatikan distribusi sampling dari B1 pada model regresi linear dengan epsilon I menyebar normal terhadap 0, sigma kuadrat. Distribusi sampling dari B1 adalah normal. Hal ini akibat dari B1 merupakan kombinasi linear dari YI. Akan tetapi, akan kita buktikan B1 merupakan penaksir tak bias untuk beta 1 atau B1 sama dengan beta 1. Buktinya, B1 sama dengan dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali KI YI sama dengan KI YI. Itu sama dengan beta 1. Selanjutnya, variansi dari B1 dijabarkan sebagai berikut. Sigma kuadrat B1 itu sama dengan dijabarkan menghasilkan sigma kuadrat 1 per sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, penaksir untuk sigma kuadrat B1 diperoleh dengan mengganti sigma kuadrat dengan KRS, sehingga penaksir tak bias untuk sigma kuadrat B1 adalah sigma kuadrat B1 sama dengan KRS per sigma I sama dengan 1 sampai N X1 kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N kali XI dikuadratkan per N.
Untuk membuktikan bahwa B1 mempunyai variansi minimum di antara semua penaksir tak bias linear, kita nyatakan penaksir linear tak bias untuk B1 dalam bentuk B1 topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N CI YI, dengan CI adalah konstanta sembarang. Jika B1 penaksir ini tak bias, maka E B1 penaksir sama dengan E sigma I sama dengan 1 sampai N dari CI YI sama dengan beta 1. Karena E YI sama dengan beta 0 ditambah B1 XI, maka syarat tak bias di atas menjadi E BI penaksir tak bias I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari CI, itu sama dengan beta 1. Agar syarat tak bias berlaku, maka haruslah sigma I sama dengan 1 sampai NCI itu sama dengan 0 dan sigma I sama dengan 1 sampai NCI XI sama dengan 1. Variansi dari beta 1 bias adalah sigma beta 1 bias, sigma kuadrat beta 1 bias sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari C1 kuadrat sigma kuadrat YI sama dengan sigma kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N dari CI kuadrat. Kita definisikan CI sama dengan KI tambah DI, dimana KI sama dengan XI dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat, dan DI adalah konstanta sembarang. Sehingga sigma kuadrat dari beta I bias sama dengan sigma kuadrat dari sigma I sama dengan 1 sampai N CI kuadrat, sama dengan sigma kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N KI kuadrat ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N DI kuadrat ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N KI DI. Telah kita buktikan bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N KI kuadrat sama dengan 1 per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat, dan sigma kuadrat dari BI sama dengan sigma kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N dari KI kuadrat, sehingga sigma I sama dengan 1 sampai N KI DI itu sama dengan 0. Kita peroleh sigma kuadrat beta I bias sama dengan sigma kuadrat BI ditambah sigma kuadrat kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari DI kuadrat, sehingga terbukti sigma kuadrat beta I bias lebih besar sama dengan sigma kuadrat dari BI. Nilai terkecil diperoleh jika sigma I sama dengan 1 sampai N DI kuadrat sama dengan 0, atau semua sigma I sama dengan 1 sampai N dari DI, sehingga CI sama dengan KI. Jadi sigma kuadrat BI merupakan nilai terkecil untuk sigma kuadrat beta I bias. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, distribusi sampling dari B1 kurang beta 1 per S B1. Diketahui BI menyebar normal terhadap BI sigma kuadrat B1 dengan sigma kuadrat B1 sama dengan sigma kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat, sehingga statistik B1 dikurang beta 1 per sigma B1 menyebar normal baku. Pada umumnya sigma B1 tidak diketahui, diganti dengan S B1. Statistik B1 dikurang beta 1 per S B1 dapat ditulis dalam bentuk B1 dikurang beta 1 per sigma B1 per S B1 per sigma B1. Diketahui B1 kurang beta 1 per sigma B1 menyebar terhadap Z, dan S kuadrat B1 per sigma kuadrat B1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat per sigma kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat. Itu sama dengan KRS per sigma kuadrat sama dengan JKR per N kurang 2 per sigma kuadrat menyebar terhadap X kuadrat N kurang 2 per N kurang 2. Sehingga B1 dikurang beta 1 per S B1 menyebar terhadap Z per akar X kuadrat N kurang 2 per N kurang 2. Karena B1 dan JKX per sigma kuadrat independen, maka Z dan X kuadrat independen. Sehingga
B1 dikurang beta 1 per SB1 menyebar terhadap T N kurang 2. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada selang kepercayaan bagi beta 1 karena BI kurang beta 1 dibagi dengan SBI berdistribusi T N kurang 2, maka kita dapat menyatakan proporsi dari BI kurang beta 1 per SBI lebih dari sama dengan T dengan indeks alfa per 2 di mana N kurang 2 kurang dari sama dengan T dengan indeks alfa per 2 di mana N kurang 2 sama dengan 1 kurang alfa. Karena distribusi T simetri, maka ketidaksamaan di atas dapat kita tulis sebagai berikut. Proporsi dari beta 1 lebih dari sama dengan BI kurang T dengan indeks alfa per 2 di mana N kurang 2 XBI kurang dari BI ditambah dengan T dengan indeks alfa per 2 di mana N kurang 2 XBI sama dengan 1 kurang alfa. Karena probabilitas ini berlaku untuk semua nilai yang mungkin dari beta 1, maka batas kepercayaan untuk beta 1 adalah BI plus minus T dengan indeks alfa per 2 di mana N kurang 2 XBI. Selanjutnya kita masuk pada uji tentang beta 1. Uji bagi B1 sama dengan 0 lawan B1 tidak sama dengan 0 dengan hipotesis H0 B1 sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan linear antara X dan Y. H1 di mana B1 tidak sama dengan 0 artinya ada hubungan linear antara X dan Y. Taraf nyata alfa dengan statistik uji, sumber keregaman, regresi dengan derajat kebebasan 1, JK, JKR, KT dengan KTR, dan F hitungnya F sama dengan KTR dibagi dengan KTG dengan galat dengan derajat kebebasan N kurang 2, JK, JKG, KT, KTG, dan total derajat kebebasan N kurang 1, JK, JKT. Kriteria keputusan H0 ditolak jika F hitung lebih dari F alfa 1, N kurang 2. Kita perhatikan simpangan total berikut. YI dikurang Y bar sama dengan YI topi dikurang Y bar tambah YI kurang YI topi. Jumlah kuadrat simpangan-simpangan tersebut sigma YI kurang Y bar kuadrat sama dengan sigma YI topi kurang Y bar kuadrat tambah sigma YI kurang YI topi kuadrat atau JKT sama dengan JKR tambah JKG. Untuk JKT sama dengan sigma YI kuadrat kurang N Y bar kuadrat, JKG sama dengan sigma YI kuadrat kurang B0 sigma YI kurang B1 sigma XI YI. Itu sama dengan sigma YI kuadrat kurang sigma YI kuadrat per N dikurang dengan sigma XI YI kurang sigma XI sigma YI per N dibagi dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dibagi N. Atau JKR sama dengan JKT dikurang dengan JKG. Perhatikan hipotesis 0 beta 1 sama dengan C dan hipotesis alternatif beta 1 tidak sama dengan C dengan statistik uji T sama dengan B1 kurang C dibagi dengan SBI dengan kriteria keputusan H0 ditolak jika T hitung lebih dari T alfa per 2 N kurang 2 dan hipotesis 0 beta 1 kurang dari sama dengan C dan beta 1 sama dengan C dengan hipotesis alternatif beta 1 lebih dari C dengan menggunakan statistik uji yang sama H0 nya ditolak jika T hitung lebih dari T alfa per 2 N kurang 2 dan hipotesis 0 beta 1 lebih dari sama dengan C dan beta 1 sama dengan C dan hipotesis alternatifnya beta 1 kurang dari C dengan menggunakan statistik uji T sama dengan B1 kurang C dibagi dengan S B1. H0 ditolak jika T hitungnya kurang dari min T alfa per 2 N kurang 2. Karena B1 kurang beta 1 dibagi dengan SBI berdistribusi T N kurang 2, uji bagi beta 1 dapat kita lakukan berdasarkan uji T.
inferensi tentang beta 0. Sebelum kita melakukan inferensi untuk beta 0, kita pelajari terlebih dahulu tentang distribusi sampling dari B0. Penafsir titik untuk beta 0 adalah B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X bar KI, dan KI sama dengan XI kurang X bar dibagi dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N. Distribusi sampling untuk B0 adalah normal, dan B0 merupakan penaksir tak bias dari beta 0 atau ekspektasinya B0 sama dengan beta 0. Bukti, B0 sama dengan Y bar dikurang BI X bar, B0 sama dengan Y bar dikurang BI X bar sama dengan beta 0 tambah beta 1 X bar dikurang beta 1 X bar sama dengan beta 0. Variansi dari B0 kita peroleh sebagai berikut. B0 sama dengan sigma dari LI dari I sama dengan 1 sampai N. Untuk varians B0 sama dengan sigma LI kuadrat varians YI dari I sama dengan 1 sampai N sama dengan varians sigma dari LI kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N sama dengan varians dari dalam kurung 1/N tambah X bar kuadrat dibagi dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N. Sehingga untuk model regresi linear dengan sesatan normal diperoleh B0 berdistribusi normal di beta 0 varians B0 dengan varians B0 sama dengan varians dari 1/N tambah X bar kuadrat dibagi dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N. Dan distribusi sampling untuk B0 dikurang beta 0 dibagi dengan varians B0 adalah normal standar atau B0 dikurang dengan beta 0 dibagi dengan varians B0 berdistribusi normal di 0,1. Penaksir untuk varians B0 adalah S kuadrat B0 sama dengan KRS 1/N tambah S bar kuadrat dibagi dengan XI kurang X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N KRS sigma XI kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N. Dan B0 dikurang beta 0 dibagi dengan S B0 berdistribusi T N kurang 2. Selang kepercayaan bagi beta 0, karena B0 dikurang beta 0 dibagi S beta 0 berdistribusi T N kurang 2, maka kita dapat nyatakan proporsi dari B0 dikurang beta 0 dibagi dengan X beta 0 lebih dari sama dengan min T alfa per 2 N kurang 2 kurang dari sama dengan T alfa per 2 N kurang 2 sama dengan 1 kurang alfa. Karena distribusi T simetri, maka ketidaksamaan di atas dapat kita tulis sebagai berikut. Proporsinya beta 0 lebih dari sama dengan B0 dikurang T dengan indeks alfa per 2 N kurang 2 X B0 kurang dari B0 tambah T dengan indeks alfa per 2 N kurang 2 X B0 sama dengan 1 kurang alfa. Selang kepercayaan untuk beta 0 pada taraf kepercayaan 1 kurang alfa adalah B0 kurang T dengan indeks alfa per 2 di mana N kurang 2 X B0 kurang dari sama dengan beta 0 dan kurang dari sama dengan B0 tambah T dengan indeks alfa per 2 di mana N kurang 2 X kali dengan B0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penaksir selang untuk EYH atau min YH. Jadi salah satu tujuan utama analisis regresi adalah untuk menaksir min dari satu atau lebih distribusi probabilitas dari Y. Jadi misalkan XH merupakan taraf dari X, di mana kita ingin menaksir min dari Y. Dan XH ini merupakan salah satu nilai sampel atau suatu nilai lain dari X. Sehingga kita memperoleh min YH topi sama dengan EYH. Untuk model regresi dengan sesatan normal, distribusi sampling dari
YH topi sama dengan B0 ditambah B1 dikali XH adalah normal dengan masing-masing min dan variansi. Jadi minnya YH topi sama dengan EYH dan variansinya sigma kuadrat dari YH topi sama dengan sigma kuadrat dikali 1/n ditambah XH dikurang X bar dikuadratkan per sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI dikurang X bar dikuadratkan. Jadi YH topi merupakan penaksir titik tak bias dari EYH topi yang ditunjukkan sebagai berikut. EYH topi sama dengan B0 ditambah B1 dikali XH. Sama dengan kita pisahkan jadi B0 ditambah XH dikali B1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XH, itu sama dengan EYH. Sekarang kita hitung variansi YH topi, yaitu sigma kuadrat YH topi sama dengan sigma kuadrat Y bar ditambah XH dikurang X bar dikuadratkan dikali sigma kuadrat B1 sama dengan sigma kuadrat untuk X bar kita ubah menjadi YI per N, jadi sigma kuadrat YI per N tambah XH dikurang X bar dikuadratkan dikali sigma kuadrat B1 sama dengan sigma kuadrat per N ditambah XH dikurang X bar dikuadratkan dikali sigma kuadrat per sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar dikuadratkan sama dengan sigma kuadrat dikali 1 per N ditambah XH kurang X bar dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar dikuadratkan. Penaksir untuk sigma kuadrat YH topi adalah S kuadrat YH topi sama dengan KRS. KRS itu adalah kuadrat rata-rata sesatan dikali 1 per N ditambah XH kurang X bar dikuadratkan per sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar kuadrat dikuadratkan. Untuk model regresi dengan sesatan normal, distribusi sampling YH topi dikurang EYH per SYH topi adalah distribusi TN kurang 2 sehingga selang kepercayaan 1 dikurang alfa dikali 100% untuk EYH adalah EYH lebih besar sama dengan YH topi dikurang T alfa per 2 N kurang 2 SYH topi kurang dari sama dengan YH topi ditambah T alfa per 2 N kurang 2 SYH topi. Nah, untuk lebih jelas, kita akan melihat contoh soalnya. Jadi, contoh 6, dari data pada contoh 1 yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, B0 sama dengan 0,2568, B1 sama dengan 2,93, sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI dikurang X bar dikuadratkan sama dengan 13,1, kuadrat rata-rata sesatan sama dengan 0,289, N sama dengan 9, dan X bar sama dengan 3,3667. Jadi untuk XH sama dengan 4, kita peroleh YH topi sama dengan 0,2568 ditambah 2,93 dikali 4 sama dengan 11,977. Dan untuk S kuadrat YH topinya sama dengan 0,289 dikali 1 per 9 ditambah 4 kurang 3,3667 kita kuadratkan per 13,1 kita dapatkan 0,04096 atau S YH topinya akar dari 0,04096 adalah 0,202 dan T 0,025 dan 7 sama dengan 2,365. Nah, untuk mendapatkan nilai ini kita menggunakan tabel distribusi T. Selang kepercayaan 95% untuk EYH adalah EYH lebih besar sama dengan 11,977 dikurang 2,365 dikali 0,202.
kurang dari sama dengan 11,977 ditambah 2,365 dikali 0,202. Sehingga kita memperoleh jadi EYH lebih besar sama dengan 11,499 kurang dari sama dengan 12,455. Selanjutnya kita masuk pada peramalan pengamatan baru. Jadi pengamatan baru YH baru dipandang sebagai hasil dari suatu trial baru yang bebas terhadap trial yang lain. Jadi jika parameter beta 0 dan beta 1-nya itu diketahui, maka selang peramalan 1 dikurang alfa dikali 100% untuk YH baru adalah, jadi YH baru lebih besar sama dengan EYH dikurang Z alfa per 2 kali sigma kurang dari sama dengan EYH ditambah Z alfa per 2 dikali sigma. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh berikut. Jadi contoh 7. Misalkan diketahui beta 0-nya 9,5 dan beta 1-nya 2,1 dan sigma kuadratnya itu sama dengan 10. Jadi untuk XH sama dengan 40 kita dapatkan jadi EY40 sama dengan 9,5 ditambah 2,1 dikali 40 sama dengan 93,5. Jadi selang peramalan 95% untuk Y40 adalah, jadi Y40 lebih besar sama dengan 93,5 dikurang 1,96 akar 10 kurang dari sama dengan 93,5 dikurang 1,96 akar 10. Sehingga kita dapatkan Y40 itu lebih besar sama dengan 87,30 kurang dari sama dengan 99,70. Jadi pada pembahasan sebelumnya itu kita membahas jika parameter beta 0 dan beta 1-nya diketahui. Nah, bagaimana jika beta 0 dan beta 1-nya tidak diketahui? Jadi, jika parameter beta 0 dan beta 1-nya itu tidak diketahui, kita gunakan penaksir B0 dan B1. Dalam penaksiran untuk EYH, kita gunakan selang kepercayaan sehingga letak distribusi dari Y tidak dapat ditentukan dengan tepat. Jadi, dengan kita menganggap pengamatan baru independen terhadap sampelnya yang digunakan untuk menaksir garis regresi, maka variansi dari YH baru itu terdiri dari variansi distribusi sampling YH topi dan variasi distribusi Y pada X sama dengan XH, yaitu sigma kuadrat YH baru sama dengan sigma kuadrat dikali YH topi dikurang Y sama dengan sigma kuadrat YH topi ditambah sigma kuadrat Y. Jadi penaksir tak bias dari sigma kuadrat YH baru adalah S kuadrat YH baru sama dengan S kuadrat YH topi ditambah KRS atau kuadrat rata-rata sesatan. Sama dengan kuadrat rata-rata sesatan dikali 1 ditambah 1 per N ditambah XH dikurang X bar dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar dikuadratkan. Untuk contoh soalnya kita lihat pada contoh 8. Jadi dari data pada contoh 1 kita memperoleh B0 sama dengan 0,2568, B1-nya 2,93, untuk sigma I sama dengan 1 sampai N, XI kurang X bar dikuadratkan 13,1, kuadrat rata-rata sesatannya 0,289, N-nya sama dengan 9 dan X bar-nya sama dengan 3,3667. Sehingga untuk XH sama dengan 2 kita peroleh, jadi YH topi sama dengan 0,2568 ditambah 2,93 dikali 2 sama dengan 6,117 dan T 0,025 dengan derajat kebebasannya 7 sama dengan 2,365 dan untuk S kuadrat Y2 topi sama dengan 0,289 dikali 1 ditambah 1 per 9 ditambah 2 kurang 3,667 dikuadratkan per 13,1 sama dengan 0,362. Jadi selang peramalan 95% untuk YH baru adalah, jadi YH baru lebih besar sama dengan 6,117 dikurang 2,365
dikali akar 0,362 kurang dari sama dengan 6,117 ditambah 2,365 dikali akar 0,62. Jadi kita dapatkan YH barunya lebih dari sama dengan 4,693 kurang dari sama dengan 7,541. Selanjutnya kita masuk pada ramalan min dari M pengamatan baru. Seringkali diinginkan meramal min dari M pengamatan baru untuk taraf variabel bebas X tertentu. Jadi, nilai ramalan dari Y ditulis sebagai YH baru bar dengan batas ramalan 1 kurang alfa dikali 100% untuk YH baru bar adalah YH topi plus minus T alfa per 2 N kurang 2 S YH baru bar dengan S kuadrat YH baru bar sama dengan S kuadrat YH topi ditambah KRS per M atau ekuivalen dengan S kuadrat YH baru bar sama dengan KRS dikali 1 per M ditambah 1 per N ditambah XH dikurang X bar dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar dikuadratkan. Dari rumus diketahui bahwa S kuadrat YH baru bar itu mempunyai dua komponen, yaitu variansi distribusi sampling dari YH bar dan variansi min M pengamatan dari distribusi probabilitas Y pada X sama dengan XH. Untuk contoh soalnya kita lihat pada contoh 9, jadi kita tinjau data pada contoh 1. Jika M sama dengan 3, untuk XH sama dengan 2, akan dihitung selang ramalan 90% untuk YH baru bar. Dari data yang telah ada, jadi telah dihitung YH topinya sama dengan 6,117, untuk S kuadrat YH topinya 0,362 dan kuadrat rata-rata sesatannya 0,289 dan S kuadrat YH baru barnya sama dengan 0,362 ditambah 0,289 per 3 sama dengan 0,458 atau S YH baru barnya sama dengan 0,677 dan T 0,05 dengan derajat kebebasan 7 sama dengan 1,895. Sehingga selang ramalan 90% untuk YH baru barnya adalah YH baru bar lebih besar sama dengan 6,117 dikurang 1,895 dikali 0,677 kurang dari sama dengan 6,117 ditambah 1,895 dikali 0,677. Kita dapatkan jadi YH baru barnya lebih besar sama dengan 4,834 kurang dari sama dengan 7,399. Jadi dapat kita lihat bahwa selang ramalan YH baru barnya itu lebih sempit dibandingkan dengan selang ramalan untuk YH baru karena selang ramalan untuk YH baru itu memuat YH baru bar. Selanjutnya yaitu pendekatan analisis variansi untuk analisis regresi. Dasar pendekatan analisis variansi adalah pemecahan jumlah kuadrat dan derajat bebas yang berkaitan dengan Y. Pemecahan simpangan YI dikurang Y topi sama dengan YI topi dikurang Y ditambah YI dikurang YI topi, di mana YI topi dikurang Y adalah simpangan nilai regresi dan YI dikurang YI topi adalah simpangan sekitar garis regresi taksiran. Sehingga pemecahan untuk JK atau jumlah kuadrat menjadi sigma YI dikurang Y topi kuadrat dari I sampai dengan N sama dengan sigma YI topi dikurang Y kuadrat dari I sampai dengan N ditambah sigma YI dikurang YI topi kuadrat dari I sampai dengan N.
Atau bisa juga dituliskan JK sama dengan JKR tambah JKS. Nah, JK ini adalah jumlah kuadrat total, berarti semua pengamatan sama. Makin besar nilai JK, makin besar variasi atau keragaman nilai-nilai dari YI. Sedangkan JKR sendiri ini adalah jumlah kuadrat regresi yang merupakan ukuran keragaman pengamatan yang diterapkan oleh garis regresi. Sedangkan JKS adalah jumlah kuadrat sesatan merupakan ukuran dengan keragaman pengamatan terhadap garis regresinya. Nah, jika di sini JKS sama dengan 0, maka semua pengamatan jatuh pada garis-garis regresi. Rumus-rumus untuk menghitung jumlah kuadrat adalah sebagai berikut. Nah, untuk menghitung JK setelah dijabarkan sama dengan SYY. Untuk JKR sama dengan BI dikali dengan SYY. Untuk JKS sama dengan SYY dikurang SXY kuadrat per SXY. Nah, pemecahan derajat bebas sesuai dengan pemecahan jumlah kuadrat total. Nah, derajat bebas untuk JK sama dengan N kurang 1. Secara singkat, derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat adalah N kurang 1 sama dengan 1 tambah N kurang 2. Dan tabel analisis variansi atau ANAVA untuk regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu harapan kuadrat rata-rata. Untuk dapat melakukan inferensi berdasarkan pendekatan analisis variansi, kita perlu mengetahui nilai harapan dari kuadrat rata-ratanya yang dapat kita cari dengan menggunakan rumus E untuk kuadrat rata-rata sesatan sama dengan sigma kuadrat. Nah, untuk E dari kuadrat rata-rata sama dengan sigma kuadrat tambah beta 1 kuadrat dikali dengan sigma YI topi dikurang Y kuadrat dari I sampai dengan N. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pendekatan analisis varians dengan uji F dapat dilakukan untuk menguji hipotesis. H0 beta 1 sama dengan 0 terhadap HI beta 1 tidak sama dengan 0. Pada regresi linear sederhana, statistik ujinya adalah F sama dengan kuadrat rata-rata dibagi dengan kuadrat rata sesatan. Jika beta 1 sama dengan 0, maka semua YI mempunyai min sama yaitu mu sama dengan beta 0. Dan variansi sama yaitu sigma kuadrat. Variabel dari jumlah kuadrat sesatan dibagi dengan sigma kuadrat dan jumlah kuadrat regresi dibagi dengan sigma kuadrat adalah independen dan berdistribusi C kuadrat, sehingga statistik uji F dapat ditulis dalam bentuk F sama dengan jumlah kuadrat regresi per sigma kuadrat per 1 dibahagi dengan jumlah kuadrat sesatan per sigma kuadrat per N kurang 2 sama dengan KRR per KRS, di mana KRR di sini adalah kuadrat rata-rata yang dibahagi dengan kuadrat rata sesatan. Jika H0 benar, maka F sama dengan C untuk N sama dengan 1 kuadrat per 1 dibagi dengan C untuk N kurang 2 pangkat 2 per N kurang 2. Karena C 1 kuadrat dan C N kurang 2 kuadrat independen, sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel. Kesimpulan yang diperoleh yakni menerima H0 jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, dan menolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, dengan F tabel adalah
persentase 1 dikurang alfa dikali 100 dan distributif F. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini diketahui data sebagai berikut. Nah, jika kita menggunakan model regresi linear sederhana, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah epsilon dengan sesatan normal N 0, sigma kuadrat independen, maka untuk menguji H0 beta 1 sama dengan 0 terhadap H1 beta 1 tidak sama dengan 0 dengan uji F. Dari data kita hitung dengan menggunakan uji F. Pertama, kita akan mencari nilai dari epsilon xi kuadrat I sama dengan 1 sampai N dikurang epsilon xi I sama dengan 1 sampai N pangkat 2 dibahagi dengan N. Setelah dilakukan perhitungan, kita akan memperoleh hasilnya sama dengan 40,9. Yang kedua yaitu sigma yi kuadrat I sama dengan 1 sampai N dikurang sigma yi dari I sama dengan 1 sampai N pangkat 2 dibahagi dengan N. Hasilnya yaitu 6,85. Selanjutnya, nilai dari sigma xi dikali yi I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang sigma xi I sama dengan 1 sampai dengan N dikali sigma yi I sama dengan 1 sampai N dibahagi dengan N. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil yaitu 15,81. Sehingga JK sama dengan atau jumlah kuadrat sama dengan SYY sama dengan sigma yi kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N dikurang sigma yi dari I sama dengan 1 sampai N pangkat 2 dibahagi dengan N atau jumlah data sama dengan 6,85. B1 sama dengan SXY per SXX. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil yaitu 0,387. Untuk JKR atau jumlah kuadrat rata-rata, setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan hasil 6,13. Sehingga untuk JKS atau jumlah kuadrat sesatan sama dengan jumlah kuadrat dikurang jumlah kuadrat regresi sama dengan 6,85 dikurang 6,13 sama dengan 0,72. Kemudian hasil perhitungan tadi disusun dalam tabel ANALFA sebagai berikut. Di sini dapat dilihat bahwa untuk regresi derajat bebasnya 1, jumlah kuadrat regresi 6,13 dan kuadrat rata regresi 6,13. Untuk derajat bebas sesatan 8, jumlah kuadrat sesatan 0,72 dan kuadrat rata sesatan 0,09. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari nilai F hitung digunakan rumus kuadrat rata regresi dibagi dengan kuadrat rata sesatan. Sehingga di sini 6,13 dibahagi dengan 0,09 sama dengan 68,1. Untuk alfa sama dengan 0,05 dari tabel distribusi F diperoleh nilai F tabel sama dengan 5,32. Nah, 5,32 ini dapat kita peroleh dengan melihat derajat bebas regresi dan derajat bebas sesatan. Untuk derajat bebas regresi sama dengan 1, kita gunakan sebagai DF1, dan untuk derajat bebas sesatan kita gunakan sebagai DF2. Sehingga kita memperoleh kesimpulan menolak H0 karena F hitung yaitu 68,1 lebih besar dari F tabel yaitu 5,32. Artinya bahwa ada hubungan yang linear antara Y dan X atau garis regresi nyata.
Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu data skor perhatian orang tua dan prestasi belajar. Nah, di bawah ini adalah tabel dari data skor perhatian orang tua dan prestasi belajar. Pertanyaannya yang pertama yaitu, tentukan selang kepercayaan 95% bagi beta 1. Yang kedua, tentukan selang kepercayaan 95% bagi beta 0. Dan yang ketiga yaitu, hitunglah indeks determinan dari data tersebut. Nah, kita masuk pada penyelesaian A dan B menggunakan aplikasi RStudio. Nah, dengan menggunakan aplikasi RStudio, kita dapat simpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata dari populasi berada pada selang min 23,06131 sampai dengan min 17,53869. Nah, berikutnya kita masuk pada bagian C, yaitu hitunglah indeks determinan. Nah, dengan menggunakan RStudio, kita mendapatkan output pada bagian ini, yaitu menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau R, yaitu sebesar 0,9751. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,972 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau POT atau perhatian orang tua terhadap variabel terikat atau prestasi belajar adalah sebesar 972%.